Hey guys, saya itu kan biasanya mengurusi orang-orang sakit. Ngurusinya tuh maksudnya tuh mendoakan, memberikan konseling ya. Nah, jadi saya kadang-kadang bertemu dengan pasien-pasien yang hopeless ya dengan keadaan-keadaan mereka, terutama kalau mereka mengalami sakit yang dokter katakan nggak ada obat nih, contohnya cancer gitu kan ya. Jadi saya kemudian satu hari saya menghubungi Ibu Nana, Bude Nana, saya biasanya manggil Bude Nana karena Bude Nana ini sendiri punya pengalaman bagaimana telah melewati suatu proses dari pengalaman terinfeksi ya kanker gitu kan ya, dan yaitu kanker leher rahim dan sudah stadium 3B ya, cukup berbahaya. Memang sih kalau dengar-dengar gitu ya Bude ya, bahwa kalau perempuan itu kalau dibanding kanker kandungan sama kanker leher rahim itu lebih ribet leher rahim. Kira-kira gitu ya Bu ya? Ya, Soalnya kenapa Bu? ya. Kalau di leher rahim saat itu untuk saya tidak bisa dioperasi. Kalau leher Ya. rahim memang nggak bisa dioperasi Ya, gitu ya? nggak bisa dioperasi sehingga kita harus sinar dulu. Jadi Sinar tidak bisa dulu. operasi, jadi Ya. sinar. Jadi saya mau Sinar nanya dulu. ini Bude ya, Ya. Bude Nana ya. Saya tadi lupa memperkenalkan diri. Bude Nana, sejak kapan Bude mulai merasakan gejala-gejala ada gangguan gitu sampai ketahuan bahwa oh ternyata ini cancer? Ya, saat itu karena sudah umurnya 50 lebih, saya kira mau menopause. Jadi mens berhenti 6 bulan. Terus flek-flek ini terus sampai hampir 2 bulan. Terus kayak mens lagi, cuman sehari. Setelah itu flek lagi sampai 2 bulan itu. Setelah 2 bulan itu, saya disarankan adik saya harus periksa ke dokter kandungan. Saya ke Tegalyoso, ke rumah sakit Tegalyoso, Suraji Tirtonegoro. Di situ saya dinyatakan kanker leher rahim. Saat itu saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah stadium berapa waktu itu? Saat itu ketahuan sudah 2A. 2A. Setelah selesai pemeriksaan, saya bilang terima kasih dokter, saya langsung lari pulang. Lari pulang ke rumah. Rumah saya Perak Kota Baru, dari Tegalyoso saya lari terus. Jalan? Jalan, lari bukan jalan. Suami saya tinggal di rumah sakit, dia juga mencari. Akhirnya dia pulang. Saya sudah nggak ngurusi apa-apa, cuma nangis. Nangis keras-keras. Nah, terus akhirnya saya telepon Bu Sarah. Telepon Bu Sarah, saya ceritakan. Bu Sarah datang ke rumah dan menguatkan saya. Begitu juga saudara-saudara kami juga begitu, nggak apa-apa. Tapi saya omongan itu nggak saya apa ya, kamu nggak merasakan. Iya betul, kita yang alami sendiri ya. Pikirannya cuman saya mati kapan, gitu. Nah setelah itu dengan tim doa dari Filipi yang selalu hadir mendoakan, menguatkan, akhirnya saya bisa menerima, dan saya akhirnya saya jalani harus bagaimana mengikuti untuk sembuh prosesnya, gitu ya. Saya diberi rujukan ke Sarjito. Di Sarjito ternyata saya nggak bisa dioperasi, saya harus disinar dulu. Padahal saat itu sinar itu saya harus menunggu 2017, sedangkan saya sakit 2015. 2 tahun bisa mati dong ya. Ya, saya ngomong sama dokternya. Ya saya udah mati dok kalau nunggu 2 tahun. Emang kalau orang mati harus sakit. Ya sudah, kalau gitu mau nggak kalau sinarnya ini ke Kensaras gitu. Oh mau, langsung mau. Ya udah, sekarang saya kasih rujukan. Saya langsung ke Kensaras, puji Tuhan. Dokter bilang paling nunggunya 6 bulan.
Puji Tuhan saat itu hanya menunggu 1 bulan. 1 bulan, puji Tuhan ya. Ada jalan gitu ya. Itu semua dimudahkan. Semua dimudahkan. Lalu di sinar berapa kali, Bu? Saya di sinar 32 kali. 32 kali. Efeknya gimana, Bu? Efeknya itu saya muntah dan diare. Muntah, diare. Iya. Itu setiap hari saya setiap hari muntah, itu, diare, iya. muntah, diare. Nah, itu selesai di Kensaras, saya dirujuk sinar dalam ke Karyadi. Saya harus sinar dalam 2 kali. Itu kalau sinar dalam itu kita nginep 1 malam. Jadi datang pagi, besok sore. Sinar dalam itu memasukkan alat? Ya, dimasukkan. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Walaupun sebetulnya sudah dibius juga ya. Sesudahnya ini yang terasa sakit sekali. Itu sama. Jadi apa ya kayak orang mabuk, diare, muntah terus. Jadi nggak doyan makan dong ya? Nggak doyan makan. Jadi badan ini saya awal sakit itu 65 berat badan saya, jadi 48. Wah, drop banget ya? Karena memang saya nggak doyan makan sama sekali. Lalu prosesnya setelah sinar 32 kali luar, 2 kali dalam di Sarjito, kemudian? Di Karyadi, di Karyadi. Dalamnya di Karyadi. Selesai itu, tapi ya itu nggak mudah, Bu Sarah. Dari saya sinar luar sampai ke sinar dalam itu bukannya kadang-kadang lah ngopo gitu. Paling aku mati gitu. Saya melanjutkan kemo. Oh, langsung di kemo. Ya, jadi saat itu kita menunggu sebulan di Kensaras itu kita dapat kemo 2 kali. Kemo 2 kali saja. Kemo 2 kali, terus sinar itu tadi. Nah, setelah kita selesai sinar luar itu, sinar dalam itu, kita melanjutkan kemo di Sarjito. Harusnya 6 kali kemo. Puji Tuhan, hanya 4 kali kemo sudah selesai. Puji Tuhan sampai kan setiap Januari saya pap smear ya, hasilnya bagus terus sampai hari ini. Saya sering telepon ibu, mungkin ibu udah lupa karena sudah 7 tahun ya. Jadi udah 7 tahun lewat ya, bisa dikatakan bahwa sudah sembuh ini 7 tahun ini. Ya, ini saat saya betul-betul saya nggak bisa menerima itu, saya telepon ibu, gimana ibu? Ibu menyemangatinya itu, Bude harus berdoa, jangan putus berdoa. Coba Bude berdoa dengan benar sampai ketemu dengan Tuhan. Sampai ketemu Tuhan ya. Tak pikir apa yo iso gitu. Tapi ternyata bisa. Jadi saya melihat Tuhan sekelebat gitu. Tuhan lewat. Itu benar-benar di atas tebing yang tinggi sekali. Tapi Tuhan nggak mau lihat saya. Nggak mau lihat saya. Tengah malam saya telepon Ibu Sarah. Bu Sarah, saya udah melihat Tuhan, tapi Tuhan kok nggak mau lihat saya. Gitu. Terus ibu bilang, Bude masih punya kepahitan. Bude harus mengampuni. Ya apa tadi saya bilang jangan dendam. Itu harus dilepaskan semua. Bude melepaskan semua. Ya, kalau masih ada kepahitan, nanti Bude nggak akan bisa melihat Tuhan. Setelah itu beberapa hari kemudian, karena saya tuh berdoa benar-benar nggak pakai jam, terus menerus ya, tak putus-putusnya ya. Itu ternyata benar. Itu saya benar-benar melihat Tuhan. Tuhan melihat saya itu setelah mau selesai pemeriksaan itu. Jadi akhirnya ibu bisa menyelesaikan kepahitan, kemarahan dan ibu mendapatkan satu penglihatan bahwa ibu melihat Tuhan dan Tuhan melihat ibu. Disitulah poinnya ibu mengalami mujizat. Jangan lupa yang sedang mengalaminya berjuang, berdoa, percaya mujizat tidak ada yang mustahil. Oke, bye-bye.